SMA Negeri 1 Teluk Kuantan dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan menindaklanjuti kembali tentang besaran dan satuan fisika kelas 10 semester 1. Yuk lanjut kepada materi motivasi belajar. Tahukah kalian apa saja yang biasa diukur oleh orang pada zaman dahulu? Pada zaman dahulu orang biasanya hanya mampu mengukur panjang atau luas sesuatu. Di samping panjang dan luas sesuatu benda, mereka juga biasa menimbang massa suatu benda, misalnya massa 1 karung padi. Tahukah kalian bagaimana mereka menyatakan hal pengukuran ini? Mereka menyatakan hal pengukuran panjang tersebut dengan jengkal atau depa. Nah, begitu pula luas suatu benda dengan tombak atau bata. Untuk massa suatu benda, mereka pun sering menyatakan hasilnya dengan pikul atau dacin. Nah, dalam fisika, panjang dan massa disebut dengan besaran. Sedangkan jengkal, depa, tombak, ataupun pikul dan dacin disebut dengan satuan. Namun karena satuan yang digunakan berbeda-beda, maka satuan seperti itu tidak berkembang untuk dapat memahami tentang pengukuran lebih lanjut. Marilah kita pelajari bab berikut dengan seksama. Besaran dan satuan. 1. Pengukuran besaran dan satuan. 2. Besaran pokok dan diturunan. 3. Lambang dimensi. Sekarang kita masuk pada pengertian besaran dan satuan. Pengertian besaran. Pohon ini tingginya 450 cm. Di sini ada tinggi, angka 450 dan sentimeter. Berikut ini berarti tinggi menyatakan besaran, angka 450 menyatakan nilai, sedangkan sentimeter menyatakan satuan. Nah, dengan demikian besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada 7 besaran pokok, satuan, singkatan, dan dimensi. Besaran pokok massa, satuannya kilogram, singkatan kg, dimensinya m. Panjang, satuannya meter, singkatannya m, dimensinya l. Waktu, satuannya sekon, singkatan s, dimensinya t. Kuat arus listrik, satuannya ampere, singkatan A, dimensinya I. Suhu, satuannya Kelvin, singkatan K, dimensinya theta. Jumlah zat, satuannya mol, singkatan tetap mol, dimensinya N. Sedangkan intensitas cahaya, satunya kandela, singkatannya CD, dimensinya J. Kita masuk kepada besaran turunan.
Besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok, atau besaran yang satuannya berasal dari besaran pokok. Mari kita lihat. Beberapa besaran turunan, satuan, singkatan, dan dimensinya dalam satuan sistem internasional atau SI. Ya. Besaran turunan, volume, kecepatan, dan percepatan. Volume satuannya meter kubik. Meter pangkat 3, singkatan V, dimensinya L pangkat 3. Ini artinya volume itu terdiri dari panjang, tinggi, dan lebar. Panjang, tinggi, dan lebar. Jadi ada 3 rang pokok yang sama. Jadi panjang, tinggi, dan lebar itu merupakan kata lain daripada panjang. Jadi volume tersusun atas besaran pokok yang sama. Sedangkan kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Yang satunya meter per sekon, singkatan V, dimensinya L kali T pangkat min 1. Nah, kecepatan ini tersusun oleh 2 besaran pokok yang berbeda, yaitu panjang dan waktu. Kemudian yang ketiga, percepatan. Percepatan ini merupakan turunan daripada kecepatan per waktu. Jadi meter kali meter atau jarak dibagi waktu 2 kali. Jadi ini percepatan ini juga disusun oleh 2 besaran pokok yang berbeda, yaitu panjang dan waktu kali waktu, yang singkatannya A. Dimensi besarannya adalah LT pangkat min 2, karena ini merujuk kepada satuan. Oke. Sekarang kita masuk pada contoh besaran turunan yang mempunyai satuan tersendiri. Jadi ini beda dengan di buku kamu atau di LKS kamu yang kamu ambil di sekolah. Besaran turunan gaya. Gaya itu satunya Newton. Lambang dimensinya N. Energi satunya Joule. Lambang satuannya J. Daya satunya Watt. Lambang satuannya W. Tekanan satunya Pascal. Lambang satuannya PA. Frekuensi satunya Hertz. Lambang satuannya Hz. Muatan listrik Coulomb. Lambang satunya C. Beda potensial listrik satunya volt. Lambang satunya V. Sedangkan hambatan listrik satunya ohm. Lambang satunya adalah omega. Kita masuk pada lambang dimensi. Poin ketiga. Merujuk kepada 7 besaran pokok, nama awalan dan dimensi. Panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T,
arus listrik dimensinya I, suhu dimensinya theta, intensitas cahaya dimensinya J, jumlah zat dimensinya N. Oke, lanjut. Jadi besaran dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Pada sistem Satuan Internasional SI ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Nah, cara penulisan dimensi dari suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurang persegi. Diberi tanda kurung persegi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Ya. Besaran pokok dan dimensinya. Jadi ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Sudah dijelaskan di atas tadi. Ditambah 2 besaran pokok yang tidak berdimensi, yaitu sudut bidang datar radian, lambang satuannya rad, sudut ruang satuannya steradian, lambang satuannya SR. Nah, berdasarkan tabel di atas, Anda dapat mencari dimensi suatu besaran yang lain dengan cara mengerjakan seperti pada perhitungan biasa. Untuk penulisan perkalian pada dimensi, biasa ditulis dengan tanda pangkat positif. Dan untuk pembagian biasa ditulis dengan tanda pangkat negatif. Contoh. Ya. Tentukan dimensi besaran-besaran berikut. Luas, A luas, B volume, C kecepatan, D percepatan, E gaya, F usaha. Luas disimbolkan dengan L. Luas itu adalah panjang kali lebar. L dikali L sama dengan L pangkat 2. Volume panjang kali lebar kali tinggi. L kali L kali L, yaitu L pangkat 3. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu juga sama dengan panjang, yaitu L. L dibagi T. Sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, dalam hal pembagian itu akan dipangkatkan menjadi min. Jadi L kali T pangkat min 1. Jadi L per T ini sama dengan L kali T pangkat min 1. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Yang dimensinya tadi L kali T pangkat min 1. Kemudian dibagi waktu T. Sehingga dia menjadi T ini dinaikkan menjadi pangkat min 1. Di dalam perkalian pangkatnya dijumlahkan sehingga dapat hasil di sini L kali T pangkat min 2 gitu.